Grab aja menyewakan. Nah ini ada motor sih. Satu dua tes satu tes satu. Tes satu dua tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dua tes. Halo, itu live Pak? Hah, sudah live? Baik, coba. Tes cek. Satu dua tes. Terkawa kata tergabung dua Pak. Apa itu? Nyalain belum. Kau jelas gabung dua sound kawan on speaker. Nah banyak ikan-ikannya 5 dan yang bergabung. Terus aduh. Oke, terus. Halo, terus cek. Murah. Apa sih kamu sama aku? Aku mau sudah hidup miskin. Sambil menunggu pembukaan, sambil santai dan simak video tersebut. Ini on live dulu aja dulu sebelum menghadapi yang lain. Live kan 10 orang aja nonton.
Menyaksikan siaran langsung, Bang. Selalu gabung. Dudi sedikit lah yang ini adalah tiga menit lagi nah sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu pak, udah nurun gitu tuh.
Apa tuh membuka kah? Kak. Mari kita Oke, kita dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita hari pertama dan pembukaan untuk matsama dan dilanjutkan oleh materi. Untuk itu semuanya karena ini pembukaan, kita buka dengan mengucapkan basmalah dan akan dibuka oleh Kepala Madrasah Aliyah Ubudiyah Badibati. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para santri dan santriwati Madrasah Aliyah Pesantren Ubudiyah tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Marilah terlebih dahulu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, di mana sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan sahabat serta pengikut beliau. Para santri dan santriwati baru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ubudiyah, sebelum kegiatan matsama atau masa ta'aruf santri baru Madrasah Aliyah dibuka, terlebih dulu saya ingin menyampaikan selamat atas bergabungnya kalian di Madrasah Aliyah Ubudiyah Pondok Pesantren Ubudiyah. Semoga dengan bergabungnya kalian pada Madrasah Aliyah Ubudiyah ini, kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman, kalian terbantu untuk meraih cita-cita di masa akan datang. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini tentu terasa berbeda, dan kami pun sangat merasakan itu, bahwa kita pada kesempatan ini tidak diperkenankan untuk bertemu karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan. Kondisi di mana wabah COVID-19 melanda negara kita, wabil khusus daerah kita. Oleh sebab itu, semua proses pendidikan pada zona tertentu, yaitu zona merah, tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Karenanya pada kesempatan kali ini, pada kegiatan matsama tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita adakan secara daring atau online. Hal ini dimaksudkan bahwa kita menghindari terjadinya perkumpulan
santri dan santriwati dalam satu lokasi yang dalam jumlah yang banyak. Selain itu, kita ingin bahwa wabah COVID-19 ini dapat selesai dan berhenti dengan kita sama-sama menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan menjaga jarak. Para santri dan santriwati baru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ubudiyah, Matsama atau masa ta'aruf santri Madrasah Aliyah adalah sebuah kegiatan yang setiap tahun kita laksanakan. Namun kegiatan ini kali ini secara online. Walaupun demikian, kita berharap Matsama kali ini bisa membantu dan memberikan wawasan para santri dan santriwati baru untuk mengawali kepesertaannya di Madrasah Aliyah Ubudiyah. Matsama dimaksudkan adalah memberikan sosialisasi, memberikan informasi menyangkut madrasah, memberikan informasi menyangkut kurikulum madrasah, memberikan informasi menyangkut sarana dan prasarana, serta hal-hal lain yang penting diketahui oleh seorang santri dan santriwati baru. Tentu pendidikan pada Madrasah Aliyah Ubudiyah sangat berbeda dengan pendidikan sebelumnya, yaitu pada jenjang sekolah menengah pertama atau pada Madrasah Sanawiyah. Oleh sebab itu, pada kegiatan Matsama ini, perbedaan itu akan disampaikan, diinformasikan kepada para santri dan santriwati baru Madrasah Aliyah Ubudiyah bahwa di Madrasah Aliyah, pada jenjang Madrasah Aliyah, kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran berbeda dengan madrasah sebelumnya. Di Madrasah Aliyah, kalian akan dibagi dalam peminatan atau jurusan yang kalian sukai dan minati, yang kalian anggap sebagai alat atau sarana kalian untuk menggapai cita-cita kalian ke depan. Di Madrasah Aliyah Ubudiyah dibagi dalam 3 jurusan, yaitu jurusan matematika dan ilmu alam atau yang dikenal dengan MIA, disingkat dengan MIA. Yang kedua adalah ilmu-ilmu sosial yang dulu dikenal dengan IPS atau disingkat dengan IIS. Dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu keagamaan atau disingkat dengan II. Para santri dan santriwati baru Madrasah Ubudiyah, bahwa kalian nanti akan dibagi dalam 3 jurusan. Oleh sebab itu, ikutilah kegiatan Matsama ini dengan baik, ikutilah kegiatan ini dengan serius, walaupun tetap kalian ikuti dengan santai, tanpa dengan tegang. Para santri dan santriwati Aliyah, Madrasah Aliyah Ubudiyah, di akhir kegiatan yang kita laksanakan ini selama 3 hari, dari tanggal 13 sampai dengan 15, nantinya pada akhirnya kita akan membagi kalian ke dalam 4 kelas atau ruang kelas dengan 3 jurusan. Untuk jurusan MIA atau matematika dan ilmu alam terdiri dari 1 kelas. Ilmu-ilmu sosial terdiri dari 1 kelas, dan ilmu-ilmu keagamaan terdiri dari 2 kelas, berjumlah 4 kelas. Para santri dan santriwati sekalian, saya berharap sekali lagi bahwa kalian mengikuti Matsama secara online ini tentunya diikuti dengan kesadaran yang tinggi, kesadaran untuk mengikuti pendidikan, kesadaran untuk bergabung dengan Madrasah Aliyah Ubudiyah. Oleh sebab itu, semua yang terdaftar, semua yang telah diterima dan melakukan daftar ulang sebagai santri Madrasah Aliyah Ubudiyah
diharapkan dan diwajibkan mengikuti kegiatan Maksama ini, walaupun kali ini dengan secara online. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan buat santri dan santriwati baru dalam pelaksanaan Maksama kali ini. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa ta'aruf santri Madrasah Aliyah Ubudiyah Bati-Bati Maksama tahun pelajaran 2020-2021 sejak tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020 saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget, mantap. Mantap deh. Minta geser-geser dulu. Ini mulai materi. Aja. Ya, kita tolong kalau apa lah. Oh, jauh kah? Oke. Sini. Klik ini juga nih. Punya ada yang buang. Klik ada gitu. Sini aja. Next dulu. Sini. Sini caranya next dia. Ya, Ya, acara selanjutnya kita masuk ke materi visi dan misi Muhammadiyah. Ya, pertama-tama kita perkenalan dulu. Ya, nama saya Rudini, jabatan guru Muhammadiyah, tempat tanggal lahir Banjarmasin 11 November 1993, riwayat pendidikan pada tahun 2000 TK Aisyah, kemudian ke SD Muhammadiyah 11 Banjarmasin, MTS dan MA Nurul Jannah. Tahun 2017 alumni dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Alamat Jalan Klayan B, Banjarmasin Selatan. Langsung kita masuk ke materi visi dan misi. Ya, masuk ke pengertian visi dan misi beserta banyak. Jadi kita harus tahu dulu apa itu visi dan misi. Jadi perbedaan antara visi dan misi. Kemudian untuk memahaminya kamu dapat membaca artikel yang ada di slide selanjutnya. Ya, yang pertama penjelasan tentang visi dan misi. Jadi visi itu adalah pandangan jauh
pandangan jauh tentang suatu perusahaan atau lembaga dan lain-lainnya. Visi juga diartikan sebagai tujuan. Jadi visi itu adalah bisa diartikan sebagai tujuan perusahaan, lembaga atau instansi, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Jadi visi itu adalah tujuan yang dicapai di masa yang akan datang. Kemudian di bawah ini ada beberapa persyaratan yang hendak dipenuhi oleh suatu pernyataan visi. Di antaranya meliputi berorientasi ke depan. Jadi visi itu harus orientasinya ke depan, bukan ke belakang. Karena tujuan itu adalah orientasinya selalu ke depan. Kemudian tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini. Jadi visi itu dibuat untuk kondisi yang akan datang. Kemudian lagi mengekspresikan kreativitas. Jadi visi itu adalah mengekspresikan kreativitas. Terakhir, berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Jadi tujuan visi itu adalah berdasar pada prinsip mengandung penghargaan pada masyarakat. Nanti kita bisa lihat di visi MA Ubudiyah. Kemudian kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, jadi misi. Nah, tadi kan visi. Sekarang kita lanjutkan kepada misi. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan, lembaga atau instansi dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Jadi misi adalah proses untuk menjalankan visi tersebut. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Jadi di dalam visi itu ada misi. Misi itu adalah proses untuk mencapai visi tersebut. Jadi visi dan misi itu sangat berkaitan antara keduanya. Kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, visi misi MA Ubudiyah. Di visi unggul dalam zikir dan berprestasi zikir dengan dasar tafakuh fiddin. Nah, jadi visi itu cuma dalam satu kalimat karena ini mengandung tujuan yang sangat luas yang dijabarkan atau di prosesnya adalah melewati misi. Jadi unggul dalam zikir dan berprestasi dalam zikir dengan berdasar tafakuh fiddin. Misinya menumbuh kembangkan semangat penghayatan dan pengalaman ajaran Islam secara total atau kafah. Nah, semangat pengalaman ajaran Islam di situ kan ada prestasi dalam fikir, menjadi menumbuhkan semangatnya. Kemudian misi yang kedua meningkatkan kualitas iman dan takwa. Nah, di situ kan unggul dalam zikir, masuk ke unggul dalam zikir. Jadi meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kemudian poin yang ketiga meningkatkan kualitas akademik. Nah, meningkatkan kualitas akademik itu bisa masuk ke visi yang berprestasi dalam pikir. Jadi meningkatkan kualitas akademik itu adalah masuk ke dalam visi bagian berprestasi dalam pikir. Kemudian lagi poin keempat itu ada mendidik siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran efektif. Jadi tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, misi MA Ubudiyah pun juga mendidik siswa memiliki pengetahuan, keterampilan melalui pembelajaran efektif. Jadi melalui pembelajaran efektif kalian akan mendapat pengetahuan dan keterampilan yang akan kalian dapatkan di MA Ubudiyah. Kemudian poin yang kelima, menumbuhkan semangat belajar. Nah, menumbuhkan semangat belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak hanya mendidik siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan, MA Ubudiyah pun mempunyai misi untuk menumbuhkan semangat belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Jadi tidak hanya berkutat dalam pembelajaran, akan tetapi juga misi MA Ubudiyah menumbuhkan semangat belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir,
mengembangkan kreativitas siswa dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi yang terakhir ini adalah tentang kreativitas yang dimana siswa bisa mengembangkan kreativitas mereka bisa melalui ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Nah, kalau ekstrakurikuler kan kita sudah tahu sendiri, apalagi yang sudah sebelumnya di MTS Kebudian. Misalnya ekstrakurikulernya ada HAPSI, ada snowman, kemudian ada apalagi tilawah. Nah, kemudian ada pramuka, ada futsal. Nah, itu ekstrakurikuler yang di luar dari jam pelajaran yang ada di sekolah. Ya, kita lanjutkan lagi ke untuk visi Pondok Pesantren Ubudiyah pun juga ada. Di situ visi Pondok Pesantren Ubudiyah itu terdapat pada Al-Qur'an atau di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hijr ayat 99. Nah, itu untuk visi pondoknya. Kalau tadi kita berbicara tentang visi dan misi MA Ubudiyah. Jadi tujuan dari pondok itu bersangkutan atau berketerkaitan dengan visi misi MA Ubudiyah. Nah, untuk bahan bacaan kemarin sudah saya share di web MA Ubudiyah. Di situ kalian bisa buka, lihat dan baca. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi slide-nya yang ke selanjutnya, indikator atau ciri. Bagaimana ciri yang dimaksud ciri unggul dalam zikir? Nah, ciri unggul dalam zikir yang pertama adalah peningkatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablu minallah. Jadi hubungan dengan Allah, ya, sholat, puasa, pokoknya yang berhubungan kita langsung kepada Tuhan. Jadi maksud dari unggul dalam zikir, poin pertama adalah peningkatan amal ibadah kita. Jadi jangan sampai ada yang menghindari kegiatan-kegiatan agama yang ada di Pondok Pesantren Ubudiyah, karena itu adalah salah satu visi dari MA Ubudiyah. Kemudian poin yang selanjutnya, pengamalan dan penghayatan ajaran Islam. Jadi tidak hanya diamalkan, dan kita juga harus menghayati ajaran Islam secara menyeluruh. Bagaimana caranya? Ya, di dalam pembelajaran yang telah diajarkan di MA Ubudiyah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan pembelajaran tentang pengamalan dan penghayatan ajaran Islam secara kafah atau hablum minan nas. Poin yang selanjutnya, berakhlak mulia. Nah, ini sangat penting juga, karena tidak hanya meningkatkan amal ibadah kita, pengamalan dan penghayatan kita terhadap pembelajaran, tapi juga kita harus berakhlak, karena berakhlak ini adalah suatu pembentukan karakter kalian, supaya ketika kalian sudah lulus dari MA Ubudiyah, kalian mempunyai akhlak yang mulia atau baik terhadap orang tua, guru, sesama teman, dan masyarakat. Jadi akhlak mulia itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi akhlak mulia ini adalah sopan santun kita terhadap lingkungan atau sesama teman, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Itu indikator atau ciri unggul dalam zikir. Selanjutnya indikator atau ciri lanjutan. Berprestasi dalam pikir. Berprestasi dalam pikir itu yang pertama, mampu mengatasi masalah dengan cepat dan tepat. Misalnya kita ada masalah terhadap kurangnya daya pemahaman kita dalam pembelajaran. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan apa? Dengan cara kita membuat skema atau bagaimana cara cepat untuk memahami pembelajaran. Sekarang kita sudah zaman bisa menonton YouTube. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana cara untuk lebih cepat memahami pembelajaran, misalnya pembelajaran
fikih atau pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lainnya. Nah, di situ ada cara cepatnya. Jadi kita harus bisa mengatasi masalah dengan cepat dan tepat. Karena itu salah satu indikator atau ciri yang ada di visi MA Budiah. Kemudian peningkatan prestasi akademik. Nah, tidak hanya mengatasi masalah dan lanjutannya adalah meningkatkan prestasi akademik. Misalnya kita stagnan di pembelajaran akademik kita misalnya di rata-rata. Jadi kita harus meningkatkan pembelajaran kita atau pemahaman kita, atau juga apalagi kalau kita ranking kita di bawah rata-rata, kita harus meningkatkan lagi akademik kita supaya nilai-nilai kita itu bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Jangan sampai pasrah karena kalau kita pasrah maka itu tidak ada peningkatan. Nah, kemudian berpikir ilmiah, objektif dan rasional. Jadi berpikir ilmiah, objektif dan rasional. Kita harus berpikir bagaimana cara karena ini selalu berhubungan. Berpikir ilmiah untuk objektif dan rasional untuk meningkatkan prestasi bisa juga. Jadi kita harus berpikir ilmiah dan objektif. Jangan meningkatkan prestasi dengan cara menyontek, itu salah. Itu bukan pemikiran yang ilmiah dan objektif, apalagi rasional. Itu sangat salah. Itu bukan dari hasil kerja payah kita sendiri. Kemudian memiliki keterampilan dan penguasaan teknologi yang bermanfaat. Nah, kita di sini misalnya tidak pernah sama sekali pernah memakai yang namanya komputer atau laptop misalnya. Di sini kita bisa melatih atau mengajarkan keterampilan dan penguasaan teknologi dengan yang bermanfaat. Salah satunya yang kita lakukan sekarang, kita melakukan maksama itu dengan menggunakan live in Instagram. Nah, itu salah satu keterampilan kita dan penguasaan teknologi yang bermanfaat. Kita manfaatkan untuk maksama ini. Jadi ini salah satu masuk ke berprestasi dalam pikir. Kemudian memiliki semangat kompetitif dengan menjuarai berbagai lomba. Nah, memiliki semangat kompetitif ini tidak harus selalu menang, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi semangat itu bukan selalu juara satu, tapi kita memiliki semangat untuk selalu berkembang atau selalu memberikan yang terbaik kepada Madrasah Aliyah Ubudiah. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, memiliki daya kreativitas melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Nah, ini tadi. Jadi kreativitas yang ada di intra dan ekstra itu kita bisa mengekspresikan kreativitas kita. Misalnya kita hebat di bidang futsal, maka kita masuk ke eskul futsal. Apabila kita lebih ke tilawah, maka masuk ke tilawah. Apabila kita lebih ke bagian hafsi, maka masuklah ke ekskul hafsi. Nah, itu maksudnya. Jadi kembangkan saja kreativitas, jangan malu, karena di situ kita belajar mengeluarkan bakat yang terpendam yang ada dalam diri kita. Ya, kemudian lagi kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan yang pertama, tujuan ini secara umum dulu. Tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Sisdiknas bab 2 pasal 3. Nah, tujuan nasional ini sudah ada di dalam visi pondok, visi MA Ubudiah, visi dan misi MA Ubudiah. Jadi kita harus mensinkronkan atau melanjutkan dari tujuan pendidikan nasional yang terangkum di dalam visi pondok dan visi misi MA Ubudiah. Kemudian selanjutnya ke tujuan pendidikan menengah atau tujuan umum. Nah, ini tujuan pendidikan menengah, maksudnya aliyah. Ya, aliyah maksudnya
tujuan pendidikan untuk menengah aliyah. Nah, jadi tujuan pendidikan itu adalah menengah. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Permen 23 tahun 2006. Nah, tujuan pendidikan menengah pun itu sudah ada di dalam visi pondok dan visi misi MA Ubudiyah. Jadi kita harus sesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan menengah. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pendidikan MA atau Madrasah Aliyah Ubudiyah. Ini tujuan khusus bagi sekolah kita. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Jadi peningkatan pengetahuan siswa itu untuk melanjutkan pada jenjang lebih tinggi itu adalah maksudnya setelah kalian lulus dari Madrasah Aliyah Ubudiyah, maka kalian bisa melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi. Misalnya masuk ke perguruan tinggi Islam atau ke perguruan tinggi umum. Nah, jadi ini maksud dari tujuan pendidikan MA Ubudiyah. Kemudian poin yang selanjutnya, meningkatkan pengetahuan siswa agar menjadi generasi muslim yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, jadi tujuan itu berorientasi ke depan, visi itu berorientasi ke depan. Maka tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan. Jadi meningkatkan pengetahuan untuk tujuan khusus MA Ubudiyah, menjadi generasi muslim yang beriman dan berakhlak mulia. Jadi ada 3 poinnya. Peningkatan pengetahuan, menjadi generasi muslim yang beriman dan berakhlak mulia. Yang terakhir, menyiapkan siswa agar mampu menjadi anggota masyarakat. Nah, setelah mereka lulus dari MA Ubudiyah, maka menyiapkan siswa agar mampu menjadi anggota masyarakat yang dapat berinteraksi dengan aktif. Maksudnya adalah berkomunikasi dengan masyarakat dengan aktif, dengan semangat ubudiyah atau pengabdian secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi maksud di sini poin ketiga ini adalah agar ketika kalian sudah lulus, kalian siap dan mampu menjadi berkomunikasi dan juga berperan aktif di masyarakat. Aktif di masyarakat, apa yang kalian dapatkan di Madrasah Aliyah Ubudiyah kalian bisa pakai di dalam masyarakat. Misalnya kalian bisa kreativitas kalian di eskul MA Ubudiyah, Hapsi misalnya, kalian bisa mengekspresikannya di masyarakat. Nah, itu salah satu maksud dari menyiapkan siswa. Tidak hanya itu, banyak sekali yang kalian nanti akan merasakannya setelah kalian lulus dari Madrasah Aliyah Ubudiyah Bati-Bati. Nah, itu untuk tujuan pendidikan. Poin yang ketiga, MA Ubudiyah atau tujuan khusus. Nah, mungkin itu saja materi tentang visi misi MA Ubudiyah. Jadi nanti setelah di jadwal itu kan ada yang namanya kuis atau evaluasi materi yang ada di sini. Jadi kalian nanti akan diberi soal. Nanti juga diberikan linknya untuk menjawab soal. Jadi kalian siap-siap dan perhatikan benar-benar, jangan sampai tidak memperhatikan materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Nah, itu dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Yang anu lah, Pak, bilang lah. Maksudnya diulang slide-nya. Sampai jam berapa lu? Sampai jam 8.45. Iya. Jadi ada mengisasikan ini. Oh iya. Ini visi misi. Oh iya. Masih banyak waktu.
Oh iya. Ya, karena masih banyak waktu yang tentang materi, sedangkan materi kita sudah selesai. Jadi bagi yang live Instagramnya agak patah-patah dikit atau koneksinya bermasalah, maka kalian silahkan buka web MO Budiah www atau www.maubudiah.com. Nah, di situ ada materi tentang visi dan misi. Jadi kalian silahkan baca, sambil baca kada apa-apa, karena waktu kita masih ada dan materi sudah saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya itu nanti kita sesuaikan dengan waktu yang ada di jadwal, ya. Nanti baru bila sudah jamnya sudah memasuki, maka kita akan mulai materi selanjutnya. Jadi kalian baca-baca dan juga pahami dulu apa dari visi dan misi, nanti kalian akan menjawab kuis. Nah, itu saja. Mungkin kita akan melihat sambil menunggu waktu yang ada sekitar 25 menit, sekitar 25 menitan. Kalian bisa membaca-baca, dan juga bagi yang sudah memahami atau sudah malam tadi ada membacai, kalian bisa menonton atau apa yang ada di slide. Terima kasih. Ya benar. Jaringannya lihat kayak Mau lihat nih, belum normal nih. ini kah? Ini video kan lupa. Sampai jam 8.45 ini lebih lagi jam 9. Mabar kak Ji. Di sini ada. Ada di depan gitu. Ya, ada nih lagu Mas Budi di mana? Itu gitar, ada yang gitar. Alumni sini juga. Tapi ini pinggir jadi musik gitar aja, tinggal style. Apa? Senangnya lo. Wah. Senang kan? Sudah ada beberapa penjualan. Termasuk kan juga ini kreativitasnya. Nggak tahu namanya gue, belum tahu. Apa cilik? Ya betul. Maaf ya sih.
Anu ini tulis ini nah untuk upload adanya tingkat nah buat ini. Nah halaman yang dia untuk mengambil materi ini settingan nah untuk apa ya. Kemudian untuk evaluasi alamatnya adalah Di situ ini kalau afirmasi belum lagi Pak, belum dikirim ke saya. maksudnya alamatnya aja. Oh, alamatnya. Anda kalau Iya. Ya, waktu kita masih ada sekitar 15 menit kalau hendak logout, tapi kalian harus login ke sini www.aubudiah.com. Nah, kalian buka materinya karena nanti ada kuis ya. Jadi kalian harus buka web Aubudiah. Di situ ada jadi bilangnya anak logout dulu sementara Instagram, tapi kalian harus masuk lagi nanti jam 8.45 jam 8.45. Jadi persiapkan dulu, baca-baca dulu karena nanti ada kuisnya itu diundi, nanti ada yang terbaik, nilai yang tertinggi, nilai yang terbaik ya untuk umat sama yang mau Aubudiah. Harap baca, kalian baca, jangan logout sekadar logout, tapi harus masuk ke website maubudiah.com ya. Itu saja, terima kasih. Suruh buka halaman. Ampun tuan itu urut upload aja atau PPT ke website ini. Itu yang bilangnya membaca susah. Sekolah yang buatnya itu PPT-nya tuh ya nggak pernah lihat.
isi Instagram kalau kamu tahu. Isi Instagram kalau kamu tahu lah. Gila kali Instagram. Gitu. Ada yang baru bisa. Jarang ada kan di Instagram ini ada. Cuma ada aja kan, paling 1-2 biasanya. Bila ada kakaknya Instagram, kakaknya jadi kakaknya. Kayak lagi.